dari apa namanya kejadian ini kayak super gue belajar banget untuk mungkin lebih hati-hati dengan memilih produk gitu ya. Ya nggak sih? Guys, aku mau cerita. Jadi kan aku ada apa namanya kayak flek hitam gitu ya di bibir aku nih kan, flek biru. Jadi itu tadinya nggak ada, terus tiba-tiba ada karena bekas luka. Jadi tadinya tuh luka kayak bibir kering gitu yang aku main-mainin gini. Akhirnya dia berdarah terus luka. Oh ya udah 2-3 hari lagi bakal hilang atau 3-4 hari. Lama-lama tuh kok nggak hilang-hilang. Terus ini udah hampir 1 tahun kan. Terus aku ke dokter gara-gara asma. Terus aku iseng nanya kan, dok, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba kayak gini? Dan dari tadinya tuh bekas luka, terus kayak nggak hilang gitu. Dokternya tuh kayak panik gitu kan. Ya udah kamu langsung saya apa namanya kirim ke dokter kulit ya. Kamu langsung ke dokter kulit ya. Terus aku bilang kan, kenapa gitu, lo kayak nggak coba ceritakan sedikit kira-kira ini apa gitu. Terus nggak saya nggak bisa ngomong banyak, nanti aja ya pas ke dokter kulit gitu kan. Terus sementara di sini dokter kulit ya guys, dermatologis di sini tuh kayak bisa dapat appointment tuh kayak nanti 2 tahun lagi gitu atau 3 tahun lagi. Terus habis itu ya udah kan, jadinya aku ya udah kalau misalnya dapat surat rujukan kan jadi lebih cepet kan. Akhirnya dirujuk deh tuh. Ternyata dari dokter kulitku yang di sini di kota tempat aku tinggal, itu aku dirujuk ke rumah sakit yang agak terbesar. Itu kalau nggak salah berapa kilo ya? Kayak 22 kiloan gitulah dari kotaku. Dan mereka langsung ngomong, oke, kita harus dioperasi, harus diangkat karena ternyata itu ada indikasi kanker kulit. Ya ampun, aku langsung lemes guys, aku nggak ngerti lagi apa yang harus aku lakukan sekarang. Kayak awalnya kayak luka ringan doang, ternyata ada indikasi kanker kulit. Like, doain aku ya, mudah-mudahan nggak separah yang aku bayangkan, mudah-mudahan tidak terlalu parah yang aku pikirin. Ini super panik tahu gue. Hai guys, guten morgen. Hari ini aku lagi siap-siap karena hari ini aku harus ke Gera. Gera itu berapa kilometer ya dari sini ya? Sekitar 20-an lah. Gera tuh nggak terlalu jauh. Jadi di Gera tuh aku bakalan ke dokter kulit. Dokter kulit di sini tuh kayak kamu tuh dapat appointmentnya bisa 1 tahun atau 1,5 tahun nunggunya gitu loh. Terus dia bilang, udah kamu nggak usah jalan sendiri, nanti kamu saya kasih surat rujukan langsung ke dokter kulit, kata dia kayak gitu. Tapi sekarang udah tanggal 17 guys, jadi aku bentar lagi mau ke rumah sakit. Terus aku mau lihat nih ada apa, dia ngomong apa. Rumah sakit itu di Gera, sekitar 20 kilometeran lah dari sini, setengah jam lah pakai kereta gitu. Aku mau lihat apa sih gitu, soalnya kata dokter kulit aku, kulit di area bibir, di area tangan gitu tuh jadi dia tuh tipis kan, jadi regenerasi kulitnya tuh cepet. Jadi kalau misalnya ini hanya bekas luka, dia tuh bakal cepet regenerasi kulitnya, dan itu tuh harusnya bakal cepet hilang kayak gitu. Kayak misalnya apa sih, kayak flek hitam itu kan juga dia kalau dirawat akan cepet hilang kan, kayak gitu. Makanya dia bilang ini kenapa udah hampir 1 tahun. Aku nggak yakin ini berapa tahun gitu ya. Yang pasti aku ngeliatin foto-foto lamaku dari bulan Mei 2022 itu tuh udah ada, dan itu udah hampir 1 tahun. Terus kalau itu hanya bekas luka dan itu nggak hilang, itu tuh menurut dia aneh banget. Jadi makanya sekarang aku mau jalan ke Gera. Jadi aku sekarang mau bawa Liam ke kindergarten. Terus nanti kalau misalnya udah ada hasilnya aku baru ngabarin kalian. Oke? Hai guys, selamat pagi. Sekarang kita lagi OTW ke rumah sakit karena hari ini aku bakal OP untuk ngurangin ini. Ya udah ya. Rasanya aku masih nggak tahu gimana ke depannya, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu parah. Guys, aku masih hidup. Jadi penampakan aku sekarang agak
seks ya guys, bibirnya selesai. Jadi ini keadaan bibir aku sekarang. Kemarin seharian aku super nggak ngeplan untuk di rumah aja karena sakit. Kemarin aku pusing banget abis operasi. Abis itu kita pulang ke rumah. Entah kenapa tuh pusing banget. Terus aku memutuskan untuk ke dokter untuk periksa, cek itu. Darahku tinggi banget. Aku nggak tahu itu karena aku masih ngerasa takut atau panik, atau aku ngerasa apa aku lagi nahan nyerinya sakit, karena kan pas 2-3 jam setelah operasi itu kan biusnya kan susut gitu ya. Jadi mungkin aku lagi nahan sakit, makanya darah tinggiku tuh agak di luar batas gitu. Terus aku ngerasa pusing kan. Terus aku ke dokter, terus dokter langsung ngasih aku surat sakit untuk semingguan ini, karena supaya yakin aja kalau semingguan ini I'm okay gitu, recovery-nya tuh okay. Jadi aku kan pernah iseng sama Paul ya, aku mau filler bibir gitu kan gini, jadi gede-gede seksi gitu kan. Terus aku kata Paul gini, tuh latihan gimana kalau bibirnya jeding, nggak enak kan, kata gitu. Iya bro, ini aneh banget rasanya. Itu kayak apa ya? Kalian dulu waktu kecil pernah gak sih mainan-mainan kayak apa namanya, permen karet? Gue pernah pakai permen karetku tuh aku tempel-tempel di bibir gitu, di gigi, di mana kayak gitu rasanya, tau gak sih, kayak kenceng terus nempel kayak balon gitu. Lihat tuh, jadi seksi kan. Jadi kayaknya aku gak bakalan mau lagi ngapa-ngapain bibir aku, apalagi mesti filler gitu. Jadi kalau kalian bisa denger juga nih, asmaku tuh lagi sering-seringnya kambuh. Aku nggak ngerti ini karena emang akunya panik atau lagi nahan sakit, ngerti gak sih? Jadi aku ngerasa sih ini aku lagi ada something di tubuh aku yang ngebuat ini gitu, ngerti gak? Gitulah, ya intinya gitulah. Terus ya udah, tapi ya so far so good. Doain aja supaya recovery-nya cepet, supaya aku lebih fit. Mungkin kalau akunya lebih fit, lebih apa sih, ya sehat gitu ya. Jadi kalau aku fit mungkin recovery-nya juga bakal lebih cepet kan. Doain aku ya supaya aku bisa recovery-nya cepet, bisa beraktivitas normal lagi gitu. Jujurly aku masih kayak kaget, masih kayak nggak percaya ini terjadi pada aku gitu, karena aku anaknya kan makeup banget ya. Terus aku langsung insecure yang kayak mungkin gue salah pakai lipstick, yang mungkin lipstick gue ngebuat kanker kulit, yang kayak gitu-gitu loh. Terus jadi menyalahkan sesuatu, tapi dibalik itu semua aku nggak mau mikir sampai ke situ dulu. Yang penting semua baik-baik aja. Mungkin nanti ke depannya aku harus lebih hati-hati dalam memilih lipstick, atau mungkin tidak menggunakan lipstick yang siapa tahu lipstick yang aku pakai udah kadaluarsa, kita kan nggak tahu ya. Karena emang gimana sih, kita ciwi-ciwi kan nggak mikirin sampai ke arah sana gitu ya. Kejadian ini kayak super gue belajar banget untuk mungkin lebih hati-hati dengan memilih produk gitu ya. Ya nggak sih, aku nggak tahu, kita masih sama sekali belum tahu sebenarnya kalau itu tuh kanker beneran atau tumor atau entah apalah itu, seperti yang didiagnosa dokter. Karena mereka sekarang lagi kirim si kulitnya, sampel kulitnya, untuk dilihat lebih lanjut apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, aku belum sampai situ. Cuma kan namanya insecure ya guys, namanya pikiran pasti udah kemana-mana. Wah, ada di sini nih, nanti kalau ada di sini lagi gimana nih? Yang kayak gitu tuh, aduh. Ya pokoknya aku nggak mau pokoknya aku sekarang harus konsentrasi sama ke recovery aku yang untuk saat ini dulu. Nanti ke depannya entah lihat aja nanti gitu ya kan. Ya udah guys, by the way aku sekarang lagi bikin sup. Aku lagi mau bikin bubur, jadi aku mau masak bikin bubur aja.
untuk aku dan Liam. Kebetulan Liam juga suka banget makan bubur ayam, jadi aku lagi bikin bubur ayam, guys. Mama mertua aku hari ini pulang karena ya dia juga kan punya kehidupan lain ya, jadi nggak bisa apa namanya temenin kita terus di sini. Tapi ya udah, yang beratnya sudah terlewati, guys. Tinggal kitanya harus semangat untuk melanjuti aktivitas ini. Alright.